Marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Lagi 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kalau kita sudah menemukan ayat tersebut, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang membaca firman Allah, dan yang lebih berbahagia juga adalah mereka yang mempraktikkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, nats atau ayat yang telah kita baca bersama-sama merupakan warning atau satu peringatan dari Allah kepada setiap umat manusia. Alkitab mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat ini berbicara tentang keadaan atau waktu atau era yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lalui. Segala aktivitas manusia, segala rutinitas manusia itu diatur oleh waktu, atau kehidupan manusia itu didesain oleh waktu, karena kita berada di dalam waktu. Manusia diatur waktu, aktivitas kita diatur oleh waktu. Namun Alkitab mengatakan di sini bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada masanya, ada saatnya bahwa waktu itu akan berakhir. Waktu itu akan berkesudahan. Oleh sebab itu Yesus sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah itu tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Di sini saya dan saudara diberikan satu pemahaman bahwa ternyata waktu yang sedang kita jalani, waktu yang sedang kita lalui, satu saat nanti akan berakhir. Satu saat nanti akan berlalu. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan selagi masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, berarti masih ada kesempatan. Nah, oleh karena itu, Alkitab mengatakan di sini bahwa karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti sekali lagi saya ulangi, waktu-waktu yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lalui akan berakhir satu kala nanti. Oleh karena itu ada hal-hal, ada giat
kiat yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu yang telah Allah anugerahkan di dalam hidup kita. Amen. Yang pertama-tama, firman Allah mengatakan di sini, yaitu kuasailah dirimu. Haleluya. Menghadapi waktu yang begitu sangat luar biasa ini, poin yang pertama Alkitab mengatakan kita umat Allah harus mampu menguasai diri kita. Ya. Dengan cara mengendalikan diri kita. Jadi menguasai diri itu, ya, dengan cara mengendalikan diri kita. Di sini ada satu kata yang ditempatkan oleh penulis memakai kata nepo. Nepo ini memberikan makna atau arti secara harfiah. Kata ini menunjuk kepada orang yang menjadi sadar dari obat bius. Itu arti daripada nepo. Jadi menguasai diri, mengendalikan diri, berarti ada kesadaran di dalam dirinya dari satu kondisi, satu keadaan yang sedang mengkungkung hidupnya, yang sedang menguasai hidupnya, ya, yang sedang mempengaruhi hidupnya. Pengaruh-pengaruh ini berbicara tentang problem-problem, persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Haleluya. Selanjutnya, kata nepo ini memberikan satu arti bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus memiliki kesadaran yang tinggi, kesadaran yang penuh. Bayangkan orang yang dibius. Apa kira-kira yang akan terjadi dengan keadaan orang yang dibius? Pertama-tama, orang itu tak ada kesadaran. Yang kedua, orang itu hilang ingatannya. Yang ketiga, apa yang terjadi di sekelilingnya, dia tidak tahu apa-apa. Nah, kita pada hari ini diberikan kesadaran oleh Tuhan untuk melihat dengan bijak situasi keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Supaya apa? Kita dapat menguasai diri kita. Amen. Banyak orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Sehingga keadaan itulah yang membuat mereka terjerumus ke dalam keadaan yang gelap. Haleluya. Di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang kelima, mengapa kita harus menguasai diri atau mengendalikan diri? Karena kita melihat apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami di hari-hari ini. Di dalam pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak dapat menguasai diri kita atau mengendalikan diri kita,
maka kita bisa melihat konsekuensi-konsekuensi akan kita alami. Alkitab mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Firman Allah berkata di dalam surat Efesus bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Ini berbicara tentang peperangan spiritual. Saudara-saudara, kita bukan berada di dunia maya. Kalau berada di dunia maya, bisa saja direkayasa. Segala sesuatu bisa saja direkayasa. Ya. Sehingga muncul yang namanya kata hoax itu dan lain sebagainya. Tetapi kita berada di dunia nyata, dunia real yang harus kita hadapi dengan kenyataan hidup ini. Kenyataan hidup yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah orang yang mampu menguasai, orang yang mampu mengendalikan dirinya, dan orang yang tetap sadar. Siuman. Nggak boleh kita terbius terus-menerus dengan kondisi, dengan keadaan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Haleluya. Karena orang yang terbius, keadaan orang itu, kita melihat lambat laun akan berada di satu zona yang sangat mencekam. Ya. Karena Alkitab mengatakan di sini bahwa lawan kita adalah si iblis, sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, saya mau kaitkan dengan peristiwa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Kita sedang menghadapi pasukan-pasukan yang bernama virus corona. Pasukan yang sangat besar, yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Barangkali dia ada di sekeliling kita, dia ada di sekitar kita, dia sedang mengawasi kita. Dan kalau kita tidak sadar atau tidak ada kesadaran dalam diri kita, tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri, hidup sembarangan saja, bisa saja kita terkontaminasi oleh virus tersebut. Perlu jemaat-jemaat Tuhan, perlu umat-umat Tuhan di era ini, ya, saya dan saudara diberikan pemahaman oleh Tuhan untuk selalu sadar, Amen. untuk selalu menguasai diri, untuk selalu mengendalikan setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Lalu ayat referensi selanjutnya di dalam 1 Tesalonika pada pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 berbunyi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, Amen. berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Haleluya. Kita bukan orang-orang gelap. Sekalipun kita sekarang berada di era yang gelap, di situasi yang gelap, ya, dalam artian bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan, membuat orang pada takut dan lain sebagainya. Namun Alkitab memberikan penerangan di dalam setiap kehidupan kita untuk melihat status diri kita yang sebenar-benarnya
bahwa kita adalah orang-orang terang. Amen. Nah, orang-orang terang adalah orang-orang yang punya kesadaran diri, Haleluya. punya penguasaan diri, punya pengendalian diri, sehingga setiap saat, setiap waktu dia punya kesiapan, siap untuk berperang, siap untuk berjuang, menghadapi segala tantangan-tantangan zaman ini. Hanya orang yang hidup di dalam terang daripada Allah yang mampu menghadapi kegelapan dunia ini. Mengapa demikian? Karena kepada mereka lah Allah memberikan perlengkapan-perlengkapannya yang akan menjadi senjata iman untuk menghadapi kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan mengisi waktu-waktu yang semakin dekat? Alkitab berkata yang kedua, jadilah tenang. Amen. Amin jemaat. Amen. Tetap tenang menghadapi situasi dunia yang semakin kacau. Saya sebagai hamba Tuhan memberitahukan kepada saudara, kita tetap tenang. Ada kalanya pikiran kita kacau, ada kalanya pikiran kita tidak menentu, bergejolak di dalam hati kita, sesuatu yang membuat kita takut dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan di sini, ya, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Giat-giat yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita harus tetap tenang. Apa yang harus tenang? Pikiran sehat. Ini maksudnya, ya. Pikiran sehat. Biarlah pikiran kita ini selalu diinspirasi oleh hal-hal spiritual daripada Tuhan. Amen. Sebab kalau hidup kita, maksudnya pikiran kita, hati kita diisi oleh hal-hal spiritual yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita. Ya, sebagaimana Tuhan berbicara kepada alam. Alam tunduk. Amen. Alam takluk. Ya. Murid-murid Tuhan berada dalam ketakutan. Ya. Murid-murid Tuhan tidak mampu mengendalikan alam yang ada di sekitarnya. Tetapi Yesus hadir di sana. Dia menghardik alam. Dia kendalikan alam. Ini berbicara tentang pikiran yang sehat, enggak kacau. Beda seperti murid-murid Kristus, pikirannya kacau, hatinya kacau. Tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dia berdiri dan dia memberikan petunjuk yang sangat konkret bagi gerejanya. Beginilah caranya menghadapi persoalan hidup. Harus dengan pikiran yang tenang. Amen. Coba saudara bayangkan kalau kita nggak ada pikiran yang tenang, ya. Bisa saja pekerjaan yang kita lakukan kacau, ya, tidak membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Haleluya. ya, mari kita tetap memiliki pikiran yang tenang. Selanjutnya, tidak gelisah. Wah, hari-hari ini ya kita sedang gelisah. Ya. Selanjutnya, tidak ribut, rusuh ataupun kacau. Jadi pengertian daripada pikiran yang tenang di sini adalah pikiran yang sehat, tidak gelisah, tidak ribut, tidak rusuh, tidak kacau. Ini artinya pikiran yang sehat. Tidak ribut, tidak rusuh, sekalipun dunia ini sedang ribut.
informasi-informasi yang membuat kita takut, membuat orang pada rusuh, pada kacau, gelisah dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, ya, firman Tuhan memberikan satu wawasan yang sangat besar dalam hidup kita, supaya hari-hari atau waktu-waktu yang sedang kita jalani, mari kita jalani dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang, sehingga kita tetap enjoy, kita tetap happy. Haleluya, firman Tuhan. Kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Oh haleluya. Karena apa? Kita selalu bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amen. Selanjutnya yang terakhir, untuk mengisi waktu-waktu ini yang sebentar lagi waktu ini akan berlalu. Poin yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Supaya kita bisa berdoa. Berdoa di sini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian kita kepada Tuhan. Lewat ungkapan-ungkapan hati kita kepada Tuhan. Jadi pengertian istilah daripada berdoa ini bukan hanya sekedar kita meminta saja. Tetapi mari kita gunakan mulut kita ini selalu memuji Tuhan. Dan Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, orang yang memuji Tuhan tidak melihat situasi. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang senang maupun kurang senang, sakit maupun sehat, Alkitab mengatakan di sana bahwa memuji Tuhan sama dengan mengucap syukurlah di dalam segala hal, memuji Tuhanlah di dalam segala hal. Karena orang yang mampu memberikan pujian di segala situasi, orang itu dikenan oleh Tuhan. Amen. Orang itu ditilik oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bani Israel mengalahkan tembok yang begitu besar Yeriko. Alkitab mengatakan waktu mereka memuji Tuhan, menghadapi kesulitan. Saya sebagai hamba Tuhan menyarankan kepada anak-anak Tuhan, tambahlah puji-pujian dalam hidupmu. Amin. Jangan kita sudah banyak persoalan, banyak masalah, semakin malas memuji Tuhan. Ya, semakin tidak ada gairah untuk memuji Tuhan. Ya, di pikirannya seperti tadi dijelaskan, tidak tenang. Wah, kapan ini ya, kapan ini berlalu. Saudara-saudara, mari di hari-hari ini kita lebih tambah lagi pujian kita kepada Tuhan. Amin. Doa kita kepada Tuhan. Lebih intens lagi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sampaikanlah harapan-harapanmu kepada Tuhan. Yakinkanlah dalam imanmu bahwa Tuhan sanggup melawat engkau. Tuhan sanggup memberkati engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua umat Tuhan. Amin.